bahwa berobat gigi ke Poligigi RSUD Cipayung aman. Bisik, bincang asik, bicara yang valid, bukan yang julid. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Cipayung semuanya. Kita berjumpa lagi dalam acara Bisik, bincang asik, bicara yang valid, bukan yang julid. Oke, masih di rangkaian acara kemeriahan Semarak 2 tahun RSUD Cipayung. Bisik tampil lagi pada minggu ketiga ini, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik dari topik sebelumnya. Dengan topik yang pasti sahabat-sahabat Cipayung sudah banyak yang menanti. Topik kali ini adalah tentang membicarakan seputar kesehatan gigi. Lebih tepatnya, berobat ke poliklinik gigi di era pandemi COVID-19 amankah? Dalam kali ini kita sudah ditemani oleh seorang dokter yang cantik, dokter poliklinik gigi kita yang tentunya tampilannya kece juga nih. Ya, kita sudah ditemani oleh Dokter Hubertina Maria. Selamat siang, Dok. Sehat selalu, Dok, ya. Oke, Dok. Sebelum mulai bisik, biasanya kita protokol dulu, Dok. Kita pakai masker udah, social distancing udah, yang belum cuci tangan. Kita cuci tangan dulu, Dok. Iya. Ini demi menjaga keselamatan kita bersama, Dok. Oke. Oke, kita sudah siap. Oke, kita langsung menuju topik, Dok. Bagaimana, Dok? Sehat ya, Dok, ya? Sehat, Pak Sam. Oke, mantap. Dok, kita langsung ke topik nih yang mungkin sahabat-sahabat Cipayung juga sudah banyak bertanya-tanya juga sebenarnya dari kemarin itu, terutama tentang poliklinik gigi. Nah, sesuai dengan tema yang kita angkat di hari ini kan berobat ke poliklinik gigi di era pandemi COVID-19 itu aman nggak sih, Dok, sebenarnya? Mungkin Dokter Hubert bisa langsung menjelaskan kepada sahabat-sahabat Cipayung seperti apa kondisinya. Silakan, Dok. Oke, makasih ya Pak Sam. Siap. Sebelum saya menjelaskan, saya jawab dulu nih pertanyaannya ya. Bahwa berobat gigi ke Poligigi RSUD Cipayung aman. Wah, tuh langsung dijawab aman. Jadi nggak usah khawatir tuh berarti ya. Iya, Dok. Siap, Dok, lanjut. Mungkin aku ingatin Pak Sam, waktu edisi kita bisik yang kedua, kan dijelaskan sama Dokter Septian. Betul. Bahwa selama masa pandemi ini rumah sakit itu dikategorikan dua ya. Betul. Satu rumah sakit rujukan COVID, yang lainnya bukan. Siap. Nah, karena RSUD Cipayung adalah rumah sakit yang bukan rujukan COVID, jadi kita di sini tidak menangani pasien COVID di Poligigi. Oke. Jadi saya bisa katakan bahwa kita aman. Kemudian selain itu, pertanyaan ini banyak loh Pak Sam, bukan cuma Pak Sam yang bertanya. Pertanyaan ini tuh sering dilontarkan. Aman gak sih orang berobat ke rumah sakit? Aman gak sih saya berobat poligigi? Nah, kenapa pertanyaan itu timbul? Karena masyarakat kita udah cerdas, Pak Sam. Siap. Masyarakat itu tahu kalau pandemi COVID ini disebabkan oleh kuman COVID-19 yang kumannya namanya SARS-CoV-2. Nah, masyarakat itu tahu bahwa penyakit COVID ini tuh transmisinya, perpindahannya itu disebabkan secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang langsung misalnya kita terpapar droplet dari penderita yang ada COVID-nya, ya. Bisa dari bersinnya, bisa dari batuknya, ya. Bisa juga kita terpapar droplet bekas-bekasnya yang ada, terus kita gosok ke mata kita, ke hidung kita, ke mulut kita, ya. Nah, yang tidak langsung pasang misalnya kita di dropletnya itu ya kena ke permukaan meja, gagang pintu biasanya itu, Dok, gagang pintu, lift, ya. Nah, terus kita menyentuh, kita nggak hand sanitizing kayak tadi nih, Pak. Kita pegang tangan, pegang mulut, ya. Itu bisa berpindah pada proses itu. Nah, masyarakat itu tahu banget bahwa kalau dia ke poligigi dia kan bukan mulut tuh pasang, ya. Betul. Jadi mereka khawatir. Tapi saya menyatakan bahwa justru kita tahu bahwa bagaimana sih transmisinya perpindahan COVID ini. Karena kita tahu, kita bisa mencegahnya. Jadi justru karena kita tahu, kita aman. Gitu. Berarti memang intinya kan kadang-kadang yang berbahaya itu kalau kita belum tahu cara penanganannya, nah lalu kita kadang-kadang suka jadi ceroboh. Iya, benar. Berarti dengan kita mengetahui
bentuknya. Bagaimana dia berpindah? Setidaknya kita bisa mengantisipasi. Nah, itu Pak. Ya kemudian yang menarik nih, Poliklinik RSUD Cipayung kan sekarang setelah kemarin sempat ditutup ketika pandeminya lagi tinggi-tingginya, lalu sekarang mau reopening nih sebutannya dok. Nah, mungkin dokter bisa sampaikan nih ke sahabat Cipayung, ada perubahan-perubahan apa di Poliklinik Gigi, terutama dalam mendukung protokol COVID-19 dalam melayani pasien-pasien yang akan datang ke Poliklinik Gigi RSUD Cipayung? Info kami sebenarnya mulai dari pandemi dari Januari sampai bulan sekarang itu kita tidak pernah nutup. Jadi Poliklinik Gigi kami itu selalu buka, ya. Siap. Nah, cuma karena sekarang adalah masa pandemi COVID-19, ada protokol COVID-19 yang harus kita terapkan di poli kita, ya. Karena itu semua sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Siap. Jadi kita dalam melayani pasien di poli gigi, kita nggak boleh lari dari protokol-protokol tersebut. Oke. Berarti protokol itu nanti mungkin bisa dijelaskan nih dok. Kan kalau orang yang pahamnya kalau protokol yang kesehatan kan misalkan pakai masker, cuci tangan, nah lalu selalu menjaga jarak, social distancing. Nah kemudian ketika mereka ke poli gigi, apa yang kemudian di Poliklinik Gigi RSUD Cipayung mendukung lah dari fasilitas kira-kira apa nih? Kalau yang saya tahu kayaknya ada perubahan di infrastrukturnya ada yang berubah nih kayaknya. Cuma mungkin bisa disampaikan dok. Jadi saya jelasin dulu ya Pak, kenapa saya yakin bahwa kalau pasien datang berobat ke poli gigi RSUD Cipayung itu aman. Kenapa? Karena pasien dan seluruh pengunjung yang akan masuk ke RSUD Cipayung, mereka itu akan melalui tahapan screening. Screening, siap. Nah, dari screening itu pasien dan pengunjung itu dipilah Pak. Siap. Mereka nanti di situ ada pertanyaan, ada pemeriksaan, ya. Jadi dari situ petugas kesehatan itu udah bisa tahu ini pasien ini gimana, ya, diarahkannya kemana. Nah, misalnya contohnya pasien poli gigi yang sudah masuk ke dalam RSUD Cipayung, kemungkinan besar dia itu sudah lolos dari screening. Berarti dia udah nggak demam, ya. Dia nggak punya tanda-tanda ke arah COVID, ya. Nah, begitu mereka masuk ke dalam RSUD Cipayung sesudah pendaftaran, mereka itu akan dilakukan pemeriksaan kembali di nurse station. Nah, di nurse station screening ulang lebih ketat lagi, itu dilakukan lagi, Pak. Nah, sesudah melalui tahapan tersebut, dia masuk ke poli gigi. Di poli gigi, screening berikut pemeriksaan lebih lanjut itu dilakukan langsung oleh dokter giginya. Gitu. Nah, kenapa dia aman? Jadi protokol COVID yang harus kita terapkan pada poli gigi itu sudah ada aturan-aturannya. Jadi aturan-aturan ini sudah ditetapkan Menteri Kesehatan dengan profesi kami. Nah, bagaimana kami harus memperlakukan pasien-pasien yang datang supaya mereka aman, petugas juga aman. Nah, seperti yang tadi Pak Sam, transmisinya pindah dari mana nih? Lewat mulut. Kan kita ini pelayanannya di poli gigi bermainnya di mulut ya Pak Sam ya. Dengan droplet. Sudah di situ tuh. Nah, jadi waktu pasien datang ke poli gigi itu sebelum dilakukan pemeriksaan segala macam, kita itu ada protokol yang mengharuskan mereka kumur-kumur dulu dengan antiseptik. Nah, diharapkan dengan protokol tersebut pasien itu tidak memindahkan ke petugasnya, tapi petugas ke pasien gimana? Nah, kami di poli gigi itu sudah menerapkan pelayanan dengan memakai APD yang seperti seharusnya. Oh, pakai baju ini dok yang lagi sekarang ngetren hazmat. Ya, itu lengkap kayak astronot ya Pak. Ya, jadi itu memungkinkan jadi dari perlakuan terhadap pasien kita lakukan sesuai protokol COVID. Kemudian kami petugas juga menjaga pasien kami nggak tularin dengan cara kami memakai APD sesuai dengan protokol COVID yang diharuskan. Kemudian Pak Sam, petugas-petugas di RSUD Cipayung ini itu sudah ada pemeriksaan kesehatannya berkala. Kayak saya aja udah 2 kali Pak kena swab dalam sebulan. Tapi sehat dok? Jadi sehat Pak. Alhamdulillah hasilnya negatif sih Pak ya. Mantap. Jadi ini meyakinkan banget bahwa RSUD Cipayung itu benar-benar menjaga keselamatan pelanggannya. Seperti Pak Sam tahu, misi kami RSUD Cipayung itu adalah pertama, pasien safety. Jadi keselamatan pasien itu kami utamakan dengan pelayanan yang kesehatan yang paripurna, Pak. Siap. Nah, jadi sahabat-sahabat Cipayung itu tadi sedikit sudah bukan sedikit juga, tadi panjang lebar langsung disampaikan sama Dr. Hubert bahwa
Intinya penanganan untuk para sahabat Cipayung yang mungkin ada keluhan-keluhan dengan masalah giginya atau dengan mulutnya ketika datang ke poliklinik gigi, artinya kekhawatiran penularan, lalu adanya virus, nah langsung bisa diminimalisasi atau dieliminir dengan adanya protokol COVID yang ketat, terutama penerapan dari poliklinik gigi. Seperti tadi sebelum mulainya layanan, sahabat-sahabat Cipayung pasti akan disuruh kumur-kumur dulu tuh, karena ya sama seperti cuci tangan seperti itu dok ya, cuci tangan kita di tangan kita cuci tangan, nah kalau di mulut kita kumur-kumur. Nah kemudian yang sering kali jadi pertanyaan juga dok, jadi bahwa kan ada yang bilang kalau kemarin sempat ada orang paham ketika masa pandemi berjalan ada pembatasan layanan nih, misalkan kalau poliobjin kalau nggak yang penting-penting ya nanti berobatnya ini. Nah kalau untuk poliklinik gigi sendiri, apakah ada pembatasan layanan tertentu atau memang seluruh layanan sebenarnya sudah bisa dilakukan? Ya, jadi sesuai protokol COVID ya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi perpindahan dari COVID-19 itu ada yang melalui kontak langsung, ada yang melalui droplet, ya, ada yang melalui airborne. Jadi udah dicanangkan udah ditetapkan kemarin ya, diberitakan oleh WHO sendiri bahwa ternyata COVID-19 itu bisa berpindah lewat aerosol. Ya, aerosol itu berarti droplet yang ukurannya lebih kecil, lebih kecil dari 5 mikron. Nah, tapi untuk kita itu merupakan sesuatu yang harus jadi perhatian. Ya, makanya di poli gigi sekarang kami udah dibuat tuh Pak. Jadi prinsipnya itu adalah bagaimana udara yang masuk ke dalam poli dengan udara yang keluar sehingga aliran udara yang di dalam ruangan itu bagus. Sekarang poli gigi itu lagi dalam proses pembuatan tersebut. Mudah-mudahan minggu depan ini kita udah bisa mengerjakan ya. Jadi Pak Sam, kita harus perhatikan droplet itu karena ukurannya kecil ya. Kita lihat kalau di poli gigi itu kan pelayanannya Pak Sam seperti tahu ya. Di situ kita cabut gigi ya. Di situ kita membersihkan karang gigi, di situ kita melakukan penambalan. Nah, ada beberapa proses dari pelayanan poli gigi ini itu memerlukan alat-alat yang nantinya efeknya itu menimbulkan aerosol. Nah, jadi bagaimana caranya aerosol ini kita yakin bahwa kita bisa memanipulasi aerosol ini menjadi lebih kecil dan tidak banyak dia mengambang di udara. Jadi kita di poli gigi udah nyiapin tuh Pak alat-alat yang memang yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang udah ditetapkan oleh profesi kami ya. Itu udah disiapin. Jadi ada exhaust-nya, kemudian ada kurungan ya. Jadi menyebabkan aerosol itu tidak menyebar ke ruangan. Tidak menyebar keluar. Dengan alat-alat semua dan kelengkapan yang ada di poli gigi ini, kami juga membatasi pasien ya. Jadi pasien sekarang itu kita nggak kayak kemarin tuh dalam waktu bersamaan pasien bisa masuk dua orang gitu ya. Itu kita cegah. Jadi sekarang pasien pertama dengan pasien berikutnya itu ada jeda. Jeda itu sekitar 15 menit. Kenapa? 15 menit yang kami pakai ini untuk jeda antar satu pasien dengan pasien yang lainnya, kita gunakan untuk membersihkan ruangan. Ya, mulai kita lakukan swab, kemudian sirkulasi udara yang bagus, kita usahakan supaya dalam poli itu sudah ada air fresh lagi ya, udara segar. Jadi nanti pasien berikutnya masuk, pasien udah aman. Sudah yang terbaru lagi, nyaman lagi dok ya? Ya, jadi karena hal-hal tersebut ya menyebabkan jumlah pasien itu agak menurun sekarang. Jadi kita nggak bisa sebanyak kemarin karena kita punya waktu jeda antara pasien dengan pasien berikutnya untuk membersihkan ruangan ya. Nah, tapi Pak Sam jangan khawatir. Dulu poli gigi RSUD Cipayung kan bukannya pagi doang tuh, ya. Benar. Nah sekarang poli gigi RSUD Cipayung itu buka, siang udah buka. Jadi kalau pagi ya Pak, pendaftaran itu 8:30 sampai jam 11:30. Tapi itu pelayanan dilanjut terus. Nanti jam 1 sampai jam 3 kami mulai lagi. Wah, berarti ada poli yang shift keduanya. Shift keduanya. Jadi kalaupun waktu paginya agak sedikit pasien nanti ditambah lagi di siang gitu. Jadi Pak Sam jangan kecewa ya. Nah, intinya tadi yang disampaikan sama Dr. Huber artinya menjawab dari
pertanyaan dari sahabat-sahabat Cipayung yang seringkali bertanya gini kan, wah kalau sekarang kan apa-apa dibatasi nih kuotanya. Ternyata poliklinik juga sekarang dibatasi nih kuotanya. Lalu, waduh, saya berobatnya jadi nggak dapat mulu nih jamnya. Ternyata solusinya pun langsung kita hadirkan. Nggak hanya solusi dalam bentuk layanan, solusi untuk memberikan kenyamanan buat para sahabat, kemudian fleksibel dengan waktunya. Siang pun ada, intinya gitu. Kalau pagi nggak sempat, siang bisa langsung mengikuti yang poli siang. Dan terutama tadi tuh yang paling menarik bahwa kenyamanan ruangan serta desinfeksi ruangannya juga pun ternyata sudah dipersiapkan. Intinya ada jeda 15 menit, artinya bukan kita membuat lama, tapi intinya untuk kesehatan sahabat-sahabat Cipayung berobat, artinya menyiapkan ruangan lebih baik lagi, desinfeksi, kemudian mempersiapkan udaranya tadi itu. Udara segar lagi. Nah, jadi yang baru, makin yang bikin nyaman, dan itu sebenarnya membuat mungkin sahabat-sahabat Cipayung jadi akan merasa lebih nyaman lagi bahwa intinya keamanan dia ketika berobat setidaknya bisa kita pastikan semuanya dalam keadaan yang siap untuk memberikan layanan yang baik. Seperti begitu. Itu, Pak. Nah, ini pertanyaan tentang layanan, Dok, karena banyak juga yang kadang-kadang sahabat-sahabat Cipayung itu agak bingung gini. Karena kan taunya ini rumah sakit, poliklinik gigi. Wah, Pak, kalau saya mau operasi gigi gini, banyak pertanyaan. Karena kan seringkali kalau teman-teman sahabat Cipayung kan nggak paham itu dengan kelas yang D, apa A, B, C. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan kira-kira layanan poliklinik gigi yang bisa dilakukan oleh poliklinik gigi RSUD Cipayung itu sebenarnya layanannya apa aja sih, Dok, yang bisa dilakukan? Terima kasih, Pak. Jadi Poligigi RSUD Cipayung itu kami di sini ada 4 personal ya. Siap. Ada 2 perawat, kemudian kami ada 2 dokter gigi umum. Siap. Nah, jadi semua pelayanan gigi dan mulut dasar itu kami bisa layani di sini. Ya, contohnya misalnya nambel nih, kalau misalnya pasang giginya patah gitu ya, atau jelek tuh yang di tengah-tengah. Nah, untuk estetika kami bisa lakukan di sini. Bisa tampil berarti, Dok ya? Bisa, mempercantik bisa, ya. Kemudian misalnya pencabutan sampai batas penyulit ya, itu kami di sini bisa lakukan. Nah, tapi kalau untuk yang misalnya yang harus dilakukan oleh tenaga spesialis, memang kami di sini belum ada ya. Jadi biasanya pasien-pasien tersebut kami lakukan rujukan. Nah, kalau untuk yang tenaga spesialis itu mungkin spesifik bisa disebut mungkin layanan seperti apa sampelnya, Dok? Kalau yang spesifik yang biasanya kita rujuk itu adalah misalnya pencabutan gigi miring tuh, ya, yang impaksi giginya miring. Tidur gitu ya, nggak bisa kita lakukan di sini, itu biasanya kami rujuk. Itu kasusnya misalnya kasus bedah ya, atau fraktur misalnya ada kecelakaan, patah rahang gitu, atau sobek gitu yang nggak beraturan, itu biasanya kami rujuk ke tingkat lebih di atas. Nah, kemudian seringkali juga ada yang bertanya juga pernah, kalau di poliklinik gigi itu bisa mutihin gigi nggak, Pak? Gitu kan pertanyaannya. Nah, mungkin dokter bisa menjawab nih, apakah memang memutihkan gigi itu apakah memang itu suatu bentuk layanan di poliklinik gigi atau memang suatu hal yang berbeda sebenarnya? Nah, jadi kita lihat nih Pak Sam, biasanya orang itu ngelihat nggak pede banget ya kalau dia di cermin ya, waduh gigi saya kok banyak yang hitam-hitam ya. Kok gigi saya itu kok kuning-kuning gitu ya. Nah, kalau yang pasien gitu saya anjurkan itu ke dokter dulu ya. Ke dokter gigi, nanti di dokter itu nanti akan diperiksa Pak Sam. Kadang-kadang ada gigi itu berwarna, nah tapi penyebabnya itu macam-macam. Ada itu kena karang gigi ya, ada kena waktu kecil dulu minum antibiotik tertentu, tapi sekarang sudah jarang dipakai ya. Karena obat ya. Biasanya itu derivat tetrasiklin ya. Itu warna giginya berubah jadi agak warna abu-abu, hitam gitu ya. Ada yang memang warna giginya agak kuning tapi itu normal ya. Warna tengguli itu warna tulang. Nah, cuma kadang-kadang ada pasien nggak pede gitu ya. Nah, tapi Pak Sam, kalau misalnya kena karang gigi, begitu kita scaling ya, pembersihan karang gigi, giginya jadi bagus lagi Pak. Ada juga itu kena hitam-hitam nih, apalagi bapak-bapak yang perokok tuh ya. Siap. Gigi saya kok banyak becek-becek hitam ya, banyak bentol-bentolnya. Itu gampang Pak Sam, ke poli gigi aja. Itu tinggal dibersihkan, ada zat tertentu yang akan dioles, dia langsung putih lagi, gigi kita bagus lagi. Nah, cuma memang beberapa kasus misalnya seperti yang tadi saya bilang ya, gigi yang udah mati, misalnya kena benturan dia mati. Nah, itu warnanya agak berubah ya, atau pada gigi yang kena tetrasiklin itu. Nah, itu yang bisa dilakukan pemutihan gigi.
Jadi memutihkan gigi itu macam-macam. Ada yang memang memutihkan ternyata dia cuma butuh untuk pembersihan karang gigi aja. Ada yang memang butuh perawatan pemutihan gigi. Itu kemudian dia memakai satu zat pemutih ya. Nah, itu yang kita belum. Jadi untuk sementara Poligigi RSUD itu belum menyiapkan untuk layanan ke arah pemutihannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kuning karena rokok ya atau karena karang gigi gitu, nggak masalah. Berarti kita bisa sebenarnya lakukan dengan tindakan pembersihan karang gigi aja sebenarnya sudah memberikan efek yang lumayan bagus juga buat sahabat gitu. Nah, mungkin banyak juga orang, ya terutama mungkin sahabat-sahabat Cipayung yang belum terlalu awam dengan yang namanya scaling atau pembersihan karang gigi. Jadi kan taunya kalau ke poni gigi cabut gitu kan, ternyata pembersihan karang gigi bagian dari perawatan berarti dok ya, bagian dari perawatan. Nah itu pelayanan itu perlu dilakukan rutin atau memang berkala kalau untuk pembersihan karang gigi? Jadi karang gigi itu sifatnya agak individual ya. Jadi ada orang yang memang biarpun dia rajin sikat gigi, karang giginya itu tetap terbentuk ya. Ada yang memang karang giginya itu terbentuk karena dia tidak pintar menjaga oral hygiene-nya, kebersihannya ya. Ada juga mungkin dia, aduh aku ini udah rajin sikat gigi dok, tapi kok karang gigi saya banyak. Mungkin cara sikat giginya yang kurang gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya nanti kita kalau dia berobat ke dokter gigi biasanya nanti kita kasih lihat, oh ini ada yang cenderung misalnya dia rajin banget sikat gigi ya, tapi pada orang tertentu karena metabolismenya menyebabkan dia jadi karang giginya itu terbentuknya di bagian rahang bawah sebelah dalam, karena di situ ada posisi dari kelenjar ludah ya. Tapi pada orang-orang tertentu yang sikat giginya kurang bersih menyebabkan plak-plak gigi yang orang awam bilang tete giginya itu yang melekat, karena dibiari itu mengalami remineralisasi, jadi dia mengeras lama-lama, numpuk, tambah banyak, itulah yang menjadi karang gigi. Berarti intinya kalau misalkan sahabat-sahabat Cipayung ada yang mungkin bertanya-tanya, artinya bisa menjawab tuh bahwa ya perawatan karang gigi itu sebenarnya harus dilakukannya di maintenance dengan baik, terutama kalau misalkan yang sudah punya karang gigi sebelumnya berarti dok ya. Berarti ada butuh perhatian khusus lebih dari sahabat-sahabat Cipayung untuk akhirnya ya mau lebih rutin untuk memeriksa kesehatan gigi. Jadi ada yang cenderung kalau dia bagus menjaga kebersihan giginya paling setahun sekali dia butuh ya, tapi pada orang-orang tertentu yang oral hygiene-nya kurang bagus, sebaiknya 6 bulan sekali dia udah ke dokter gigi untuk kontrol. Jadi pada waktu 6 bulan sekali itu kita lihat ya, jadi kalau masih tumbuh lagi kita bersihkan lagi. Tapi pasien-pasien yang begitu biasanya kita akan ngasih pengarahan tuh, kita kasih penyuluhan, nih cara sikat gigi gini loh caranya yang bagus gitu ya, karena kadang-kadang cenderung cara sikat gigi yang kurang bagus inilah yang menyebabkan numpuk lebih cepat karang giginya dibanding yang orang lain gitu. Jadi berkala Pak. Kalau kita sih ngajurin setiap 6 bulan sekali deh ke dokter gigi ya. Apakah ada keluhan atau nggak ada keluhan ya, sebaiknya 6 bulan. Supaya jangan berlanjut sampai setahun gitu ya, atau setahun lebih ya. Karena takutnya nanti kalau karang giginya terlalu lama menumpuk. Jadi karang gigi itu seperti ini, kita lihat ya Pak Sam ya. Gigi kita itu ada strukturnya ya. Nah, ini ada email, ada dentin, kemudian ini adalah jaringan pendukung. Nah, karang gigi itu masuk ke sini Pak, numpuknya di sini. Nanti kalau dia banyak dia akan merusak nih jaringan. Nah, kadang-kadang ada yang bilang kok gigi saya nggak lubang kok goyang ya dokter. Kenapa? Karena karang gigi yang terbentuk yang tidak dibersihkan itu Pak Sam, dia akan turun ke bawah. Nah, kuman-kuman yang ada di sana ini akan merusak jaringan pendukungnya. Akhirnya giginya itu goyang. Dan berujungnya malah dicabut. Kaji jangan terlalu lama Pak, 6 bulan sekali ya ke dokter gigi. Nah itu mungkin jadi perhatian juga buat sahabat Cipayung tuh, bahwa artinya jangan menyepelekan juga nih masalah sepele kayak gitu, karena efeknya tadi sudah disampaikan sama Dr. Robert, ternyata bisa mengakibatkan kuman masuk ke dalam. Ya berujungnya kan yang paling fatalnya adalah pencabutan giginya kemudian. Nah kalau cabut gigi namanya jadi ompong. Nah untuk sahabat Cipayung seperti biasa di acara Bisik kita ada sesi pertanyaan live yang bisa langsung sahabat-sahabat Cipayung sampaikan di pertanyaan live, langsung diketik saja. Nanti ada tim dari Bisik yang akan mencatat. Sepertinya kita udah dapat pertanyaan satu nih dok. Mungkin bisa langsung kita baca dulu nih.
Ini datang dari @umi_uum. Dokter, apakah di RSUD Cipayung poli giginya bisa pakai BPJS? Wah, ini klasik pertanyaan nih, Dok. Tapi ini memang pertanyaan yang paling sering ditanyakan, bahwa anggapannya karena pahamnya BPJS itu rujukan. Nah, poli gigi bisa nggak pakai rujukan BPJS, Dok? Jadi di RSUD Cipayung ini kebetulan dokter kami berdua itu dokternya adalah dokter gigi umum ya. Dokter gigi umum. Jadi untuk pelayanan BPJS sampai sekarang itu BPJS melayani adalah pelayanan untuk spesialis. Nah, betul. Sedangkan kami di RSUD Cipayung itu nggak ada spesialis. Betul. Jadi untuk sementara poli gigi RSUD Cipayung itu kalau Bapak berobat itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Ya, tapi Pak Sam jangan takut. Biarpun umum itu nggak semahal yang Bapak pikirkan ya. Jadi RSUD Cipayung walaupun nggak BPJS ya, pasien itu terhitung pasien umum, tapi kami menerapkan pembayarannya itu sesuai dengan Perda, Pak. Siap. Ya, Bapak tahu kan Perda kan nggak mahal kan, Pak Sam? Siap. Harganya jadi, nggak seperti ya teman-teman kita lah yang lainnya. Jadi jangan takut datang ke RSUD Cipayung karena kami menerapkan pelayanan pembayarannya itu sesuai dengan Perda. Sesuai dengan harga Perda. Nah, itu sahabat Cipayung jadi bisa intinya menjawab pertanyaan nih, bahwa rujukan itu seperti halnya dengan poliklinik yang lain ya, misalkan poliklinik spesialis penyakit dalam, poliklinik spesialis objin, artinya adalah rujukan BPJS dari fase 1 ke fase 2 intinya adalah untuk mencari spesialisnya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan di poliklinik terutama khususnya di poliklinik gigi RSUD Cipayung sampai saat ini belum ada dokter spesialisnya. Untuk itulah makanya kenapa akhirnya belum ada rujukan untuk gigi terutama dari BPJS atau dari fase 1 ke poliklinik gigi RSUD Cipayung, karena posisinya memang kita saat ini belum ada dokter spesialis untuk itu namanya spesialis apa, Dok? Spesialis gigi apa? Dokter gigi juga atau sebutannya apa? Jadi spesialis di kesehatan gigi dan mulut itu spesialisnya banyak tuh Pak ya. Jadi ada spesialis bedah mulut, ada spesialis konservasi, ada spesialis prostodonsi, yang untuk perawatan gigi itu ortodonsi, kemudian ada yang untuk anak itu pedodonsia. Jadi sebenarnya variannya banyak nih. Orang mungkin tahunya spesialis gigi gitu kan, spesialis banyak. Nah, kemudian nih ada lagi yang saya bertanya nih dari @Rudin Yere, Dokter Hubert Cantik. Wah, kayaknya fans nih, Dok. Dokter Hubert Cantik mau nanya, kalau giginya ada spasi di depan, bagaimana caranya biar nggak ada spasinya? Di behel atau di jaket? Wah, mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya nangkep jaket, pakai jaket gitu, Dok. Mungkin bisa dijelaskan, Dok. Jaket gitu ya, Pak? Siap. Jadi kita lihat kasusnya ya, Pak ya. Jadi ada memang yang giginya itu kelainannya itu bentuknya agak mengecil ya dibanding yang lain. Jadi ada space antara satu gigi dengan yang lainnya itu ada spasi. Nah, kita lihat kebutuhan pasien ya. Ini bisa dilakukan di poli gigi RSUD Cipayung loh, Pak ya. Siap. Nah, kalau misalnya dia pasiennya itu urgent nih, misalnya, aduh mau merit nih ya, mungkin Pak Rudi ada rencana kali ini, aku curiga nih Pak. Berarti untuk penampilan mungkin kalau ada penampilan, kalau kita ada acara dadakan gitu ya, ada itu kita bisa lakukan penambalan dengan estetika. Ya, jadi ada kasus memang kalau dia ada jarak antara satu gigi dengan gigi yang lainnya, terutama gigi anterior ya, gigi depan, itu kan mengganggu estetika banget tuh Pak. Betul. Bayangin giginya kok ada ada gawangnya, ada jalurnya gitu ya. Siap. Nah, itu bisa diperbaiki dengan teknik penambalan estetika. Nah, tapi ada juga nanti kita lihat giginya itu kalau ternyata memang dia tempatnya kurang ya, kita bisa menggesernya itu pakai dengan teknik perataan gigi itu pakai ortodontik ya. Itu ya orang sekarang sih kenalnya di behel ya, dokter di kawat gitu ya. Itu bisa dilakukan juga dengan teknik itu. Kemudian untuk beberapa kasus pada gigi yang ada jarak, kita lihat kalau misalnya giginya itu ternyata ada karies atau yang seperti yang ditanyakan Pak Rudi di jaket, biasanya
pada kasus-kasus tertentu yang giginya jarang karena rusak. Jadi ada yang giginya sebenarnya bagus ya, awalnya bagus, terus dia lubang, dia rusak, giginya rusak, akhirnya ada jarak antara satu gigi dengan gigi yang lainnya. Itu memang sebaiknya kita perawatannya kita jaket, jadi bentuknya sama dengan kiri dan kanan ya gitu. Jadi tergantung kasus sih, tergantung Pak. kasus dan Datang kebutuhan aja ke poli gigi, nanti dilihat sama dokternya ya. Kebutuhan apa sih pelayannya yang paling bisa dilakukan. Jadi kita lihat juga waktu pasien nih. Jadi yang harus diperhatikan itu waktu pasien nih. Aku mau segera nggak nih? Cantik gantengnya harus segera. Kemudian budgetnya, ya itu juga tergantung pelayanannya ke sana. Gitu, Pak. Berarti ada opsi berarti dok ya? Ada opsinya opsi banyak. Untuk masalah seperti ini ada opsi. Iya, kemudian tergantung juga kasusnya, Pak. Kasusnya. Nah, kalau cuma kasusnya ringan atau waktunya harus secepatnya gitu, pasti ada jalan yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Sekarang teknologi penambalan gigi, bahan-bahan di poli gigi gitu udah bagus-bagus ya, nggak kayak zaman dulu. Zaman sekarang itu bahan-bahannya udah bagus, Pak, teknologi udah tinggi, jadi kebutuhan pasien itu hampir bisa langsung dipenuhi. Dan waktunya juga bisa lebih cepat juga dipenuhi. Ada yang bisa kita buat lebih cepat. Makanya tergantung tuh kita lihat situasinya ya. Apakah Pak Rudi mau naik ke pelaminan secepatnya nih? Wah, itu kita harus bagaimana caranya memanipulasi Pak Rudi itu ganteng. Dia tampil ganteng, siap. Untuk Pak Rudi tadi tuh langsung tuh dijawab sama Dr. Hubert. Intinya solusinya ada, Pak. Jadi bisa nanti dari model yang penambalan dengan estetika, lalu bisa juga dengan metode pakai kawat gigi atau bracket ya sebutannya, atau di behel atau dengan jacket. Nah, intinya semua kembali kepada kebutuhan dari Pak Rudi sendiri nantinya nih. Nah, barangkali nanti kalau Pak Rudi sekiranya mau langsung tahu solusi yang terbaik kira-kira apa, bisa langsung nih datang ke Poliklinik Gigi RSUD Cipayung. Itu Pak Rudi tenang aja. Kalau seperti tadi disampaikan harganya nggak akan menguras kantong. Begitu dok ya? Siap. Iya. Ini pakai perda kok, Pak. Tenang aja. Pasti puas. Pasti puas. Waduh tuh, langsung dikasih. Pasti puas, Pak. Langsung tuh. Nah, untuk yang berikutnya nih, kita sudah ada lagi dari Lisa Krisna Ica. Dr. Hubert cantik. Wah, emang fansnya banyak Dr. Hubert nih, dok. Dr. Hubert cantik, izin bertanya, bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemik agar tidak berlubang? Wah, ini mungkin sedikit edukasi nih, dok. Mungkin dokter bisa sampaikan nih, dok. Jadi gini, Pak Sam. Ini kan selama masa pandemi ini orang pada deg-degan kan? Ya, seperti yang tadi pertanyaan Pak Sam. Aman nggak sih kita berobat gigi gitu ya? Jawabannya sih sebenarnya aman. Tapi kalau memang kita perlu ya berobat ke poli gigi, silahkan datang. Nggak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya kita nih yang nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan, gimana sih? Ya, banyak pertanyaan, gimana sih? Apa yang aku harus lakukan ini selama masa pandemi? Sebenarnya sama aja, Pak Sam. Ya, pada prinsipnya itu adalah selama masa pandemi maupun tidak, kita itu harus jaga memang kebersihan mulut kita, ya. Jadi kita harus berperilaku hidup yang sehat dan bersih, ya. Kedua, kita harus meningkatkan kekebalan imunitas kita, ya. Yang ketiga ya seperti itu, kita harus menjaga kebersihan mulut. Kalau menjaga kebersihan gigi dan mulut itu gampang. Paling pertama apa tuh Pak Sam? Masa Pak Sam nggak tahu sih? Sikat gigi. Iya, benar. Jadi paling pertama itu adalah paling gampang itu sikat gigi. Nah, sikat gigi yang kayak gimana Pak Sam? Nah, sikat gigi itu yang teratur, ya. Pada prinsipnya itu kita harus melihat bagaimana sih gigi dan mulut kita itu selalu dalam keadaan bersih, ya. Gimana sih caranya membersihkannya? Dengan sikat gigi, ya. Nah, waktu kita sikat gigi banyak loh yang harus dilihat loh Pak Sam, bukan cuma asal sikat gigi aja gitu. Enggak. Jadi sikat gigi itu banyak pendukungnya. Bagaimana sih caranya supaya kita sikat gigi itu nanti hasilnya maksimal, ya. Mulai dari kita harus berapa kali sih yang idealnya kita sikat gigi? Kuantitas seperti itu, dok? Kuantitasnya itu sebaiknya sih pagi ya, habis sarapan sebelum kita beraktivitas nih Pak Sam. Karena kan lumayan nih, kalau kita ke kantor kan nggak mungkin bawa sikat gigi kemana-mana gitu kan. Nah, jadi pagi ya sesudah kita sarapan sebelum kita ngantor. Kemudian malam nih Pak Sam sebelum tidur, ya. Jangan Pak Sam udah sikat gigi terus teng. Nah, Pak Sam beli nasi goreng lagi. Ya. Jadi sikat gigi yang kedua itu Pak Sam kita lakukan pada waktu kita sebelum istirahat malam tidur. Jadi kalau kita masih mau jajan
masih mau makan snack, nggak usah sikat gigi dulu ya, makan dulu sampai udah puas, udah ngantuk, mau tidur, baru deh kita sikat gigi ya. Nah, selain waktunya, nah sikat gigi itu yang kayak gimana? Dokter itu banyak yang tanya, aku harus beli yang merek apa sih nih sikat giginya? Ya, pada prinsipnya ya kita sikat gigi itu kita memerlukan alat sikat dengan pasta gigi ya. Sikat gigi itu yang gimana dokter yang bagus? Itu sesuai kebutuhan kita ya. Misalnya kayak kita yang tidak memakai peralatan behel tadi tuh Pak, tentu kita pakai sikat gigi yang biasa aja ya. Kalau yang dia ada perawatan di mulutnya, tentu dia harus membeli sikat gigi yang khusus untuk perawatannya ya. Nah, terus dokter sikat gigi yang biasa untuk kayak kita yang biasa, yang gimana dong dok yang bagus ya? Sebenarnya kita memilih itu sesuai dengan keadaan kita. Kalau misalnya kita masih anak-anak kecil ya, anak-anak kita pilihkan dia sesuai dengan umurnya. Jadi sekarang sikat gigi dijual itu sudah ada loh Pak. Ada di belakang keterangannya udah ada. Usianya dari berapa sampai berapa sikat giginya modelnya ini ya. Dari sudah balita ada lagi umurnya tuh Pak. Umur ini sikat giginya modelnya kayak gimana itu tinggal kita udah pilih ya, tinggal kita cari. Nah, kemudian selain itu juga kita lihat keadaan mulut kita besar atau kecil ya. Kan ada yang sikat gigi bentuknya segi 4, datar gitu ya. Itu kalau untuk orang yang mulutnya gede, besar, dia sikat giginya bisa nyampe kemana-mana. Tapi pada orang yang mulutnya kecil, sebaiknya dia itu memilih sikat gigi yang bentuk sikat giginya oval ya. Karena ujungnya oval gitu dong. Pada prinsipnya gini, sikat gigi itu kayak gimana sih yang bagus? Sikat gigi yang bagus itu adalah kita bisa menyikat semua permukaan gigi kita. Jadi sikat gigi yang kita pakai itu harus mencapai semua permukaan gigi. Mau dari sudut mana itu harus dapat. Nah, kalau kita membeli sikat gigi yang terlalu besar untuk anak kita, tentu dia nggak bisa nyampe ya ke ujung-ujungnya, mentok nggak nyampe. Akhirnya cenderung terjadilah kerusakan gigi di bagian belakang. Nah, jadi kita beli sikat gigi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selain itu sikat gigi waktu Bapak beli itu juga harus dilihat Pak. Sikat gigi itu ada kekerasannya, ya. Nah, kadang-kadang kita lihat cenderung ada gigi yang rusak tuh, yang terpotong ya depan-depannya ini. Itu karena dia memilih sikat gigi yang kurang bagus dan penempatan sikat giginya juga kurang bagus. Nah, jadi waktu kita beli sikat gigi kita betul-betul harus kritis, jangan asal beli aja karena merek gitu ya. Kita lihat ini bentuknya sesuai kebutuhan ya. Kemudian kekerasannya. Jadi di sikat gigi yang bagus itu dia udah tulis ada yang soft ya, soft untuk medium. Busanya berarti dok? Kekerasan, thickness-nya ya, dari kekerasan dari plastik sikat giginya itu. Kemudian ada yang hard ya. Jadi kalau kayak Pak Sam yang tenaganya angkatan 45. Sebaiknya jangan dikasih tuh hard Pak, bahaya. Jadi kita milih mungkin yang medium atau soft medium gitu ya. Terus sama juga dengan kalau misalnya ada yang cedera di mulut, ada cedera, tentu kita pilihkan yang soft ya. Jangan yang keras, ntar sakit gitu ya. Nah, kemudian selain cara tip memilih sikat gigi, kita juga harus memilih pasta gigi sesuai kebutuhan kita. Jadi kita jangan membeli pasta gigi itu sesuai dengan iklan, tapi kita beli sesuai dengan kebutuhan. Jangan kemakan iklan berarti. Tapi iklan juga perlu ya. Nanti dia menerangkan ya. Yang dijual itu pastanya menerangkan. Ini ada yang mengandung fluor ya. Jadi kita membeli pasta gigi itu sesuai kebutuhan kita juga. Ya. Nah, kemudian kalau anak-anak kan pasti ada yang bertanya juga, anak saya perlu pakai pasta gigi nggak sih? Iya. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak kita pilihkan. Biasanya untuk anak yang belum bisa kumur-kumur, belum bisa melepek, sebaiknya kita beli pasta gigi yang ada gambar buahnya ya. Berarti rasanya buah tuh? Ya, rasa buah itu ada gambar buah itu bagus untuk anak-anak ya. Jadi kadar sodanya masih rendah ya. Nah, kalau untuk orang dewasa kita pilihlah sesuai kebutuhan kita. Nah, jadi selain kita tadi sikat gigi, tadi udah ketiga nih ya. Tadi pola hidup sehat dan bersih ya, menjaga imunitas ya, sikat gigi yang teratur ya. Yang keempat nih, jangan lupa Pak Sam, kita butuh kumur-kumur. Nah, apalagi kita seharian kalau di kantor nih Pak Sam,
kan nggak sikat gigi kan Iya. Pak Sam. Kalau habis makan Iya, betul, siang, betul. habis snack ya, Betul. sebaiknya kita kumur-kumur. Jadi di antara seling kita habis makan, kita kumur-kumur. Apalagi kalau kita nggak sempat untuk sikat gigi. Siap. Gitu ya Pak. Saya kira kayak gitu Pak. Berarti tadi pertanyaannya cukup dijawab panjang lebar tuh. Nah, intinya sebenarnya lebih mengarah kepada hal yang simpel sebenarnya. Sikat gigi. Nah, kadang-kadang sikat gigi kita kan ya udah nih asal beli. Sikat gigi nih beli. Bentuknya mau kayak gimana asal gosek udah, yang penting dapet. Nah, kadang-kadang juga kalau kita jalan, kita lagi urgent, anak-anak mau sikat gigi, beliin aja udah pasta sikat giginya ini pakai. Nah, intinya tadi tuh pemilihan bentuk, terus pemilihan pasta giginya, artinya itu juga menentukan bagaimana kesehatan gigi kita. Tentunya tadi seperti yang ditanyakan, bagaimana supaya tidak berlubang. Nah, intinya tadi kaitannya semua banyak tuh, dari mulai pola hidupnya, pola makannya, menjaga kebersihannya, terus kuantitas kita untuk bersikat giginya, semua berkaitan tuh. Jadi sahabat Cipayung nggak cuman hanya sesimpel kita tahu biasa sikat gigi udah gitu, ternyata itu banyak. Jadi mungkin semoga tadi bisa menjawab ya dari pertanyaannya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih. Wah, dari yang berikutnya nih, dari @umium lagi nih. Kayaknya fans berat nih. Dok, anakku umur 7 tahun. Banyak gigi yang berlubang di gigi belakangnya. Kalau makan jadi susah. Apakah gigi itu harus dicabutin aja biar tumbuh gigi baru? Waduh, serem juga nih cabutin semua nih, Dok. Nah, mungkin dokter bisa menjawab nih, Dok. Kira-kira tindakannya harus seperti apa sebenarnya? Terima kasih Pak Sam. Ya. Jadi seperti kita tahu ya, selama sepanjang hidup kita mulai lahir sampai kita beranjak dewasa ini, kita itu punya gigi 2 periode. Oke. Ya, yang pertama itu ada periode gigi susu, yang kedua itu ada periode gigi dewasa. Ya. Nah, di antara 2 gigi ini itu mereka punya masa tumbuh. Ya, kalau pada gigi susu biasanya awal 6-7 bulan udah tumbuh tuh gigi yang depan ya, depan dulu. Nah, nanti bertambah usianya giginya akan lengkap ya, sekitar umur 2 tahun itu dia udah lengkap giginya. Nah, pada gigi anak-anak ini ada gigi itu 20 ya, giginya itu 20 jumlahnya. Pada orang dewasa 32. Nah, kadang orang tua itu merasa karena nanti ini kan giginya bakal ganti juga biarin aja lah, cuekin aja, nanti juga bakal ganti kok. Cepat sendiri. Gitu. Nanti cepat sendiri, katanya gitu ya. Sebenarnya kadang opini ini yang kita harus ubah, ya. Karena apa? Gigi susu ini adalah gigi yang menentukan nantinya bagaimana pertumbuhan dari rahang dengan pertumbuhan dari gigi berikutnya. Nah, pada anak usia 7 tahun itu sudah ada gigi dewasa yang tumbuh. Kadang-kadang pada umur 7 tahun itu gigi geraham dewasa pertama. Nah, kalau pada anak-anak Pak Sam, gigi gerahamnya itu cuma ada 2. Nah, kalau Pak Sam lihat pada anak umur 6, 7 tahun, Pak Sam hitung gerahamnya. 1, 2, 3. Pada hitungan ketiga itu sudah bukan gigi susu lagi. Oke, sudah gigi dewasa berarti. Biasanya udah gigi dewasa. Nah, kadang-kadang orang tua itu tidak melihat, dipikirnya itu gigi susu ya. Padahal itu sebenarnya gigi dewasa. Nah, apalagi pada orang tua yang prinsipnya nggak apa-apa lah, nanti juga bakal diganti kok gigi dewasa. Akhirnya dia membiarkan gigi-gigi itu rusak. Nah, apa yang terjadi? Gigi-gigi itu lubang, ya. Anak-anak makannya jadi nggak bagus, ya. Makan jadi susah, mengunyah jadi susah. Dengan susah mengunyah, dia kan jadi nggak bisa menyerap makanan nantinya. Jadi makanannya ditelan-telan aja. Penyerapannya jadi nggak bagus nanti di dalam tubuh. Kemudian tentu itu mengganggu pertumbuhan gigi. Nah, jadi kadang-kadang orang tua gini, aduh dok, cabut aja deh giginya gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Gigi-gigi yang belakang, ini kan tadi pertanyaan Bu Umi itu gigi-gigi belakang nih bolong-bolong kan. Apakah harus dicabut? Jangan. Kalau itu gigi susu, kita tetap harus pertahankan. Jadi tetap kita bawa ke dokter, nanti dilakukan perawatan. Ya, jadi nggak boleh dicabut karena nantinya gigi ini juga merupakan penuntun gigi tetap untuk tumbuh. Kalau kita terlalu cepat mencabut gigi susu, itu menyebabkan tempatnya jadi bergeser. Pertumbuhan rahangnya jadi nggak bagus, ya. Nanti gigi dewasanya kalau tumbuh bisa crowded Pak, jadi lari kiri lari kanan. Tumpuk-tumpuk waktu itu. Karena penentunya sudah nggak ada. Jadi gigi susu itu penting banget, ya. Jadi jangan lihat ini giginya nanti juga bakal ganti, biarin aja deh lubang atau cabut aja gitu.
itu nggak boleh. Karena kita harus tahu prinsip dari gigi susu itu benar-benar diperlukan untuk mempertahankan tempat dari gigi tetap, dan dia harus menuntun gigi permanen nanti tumbuh pada tempatnya. Jadi kalau ada gigi yang lubang Pak, berobat ya. Bawa ke dokter gigi biar kita tambal, jadi nggak boleh dicabut ya gitu ya Pak. Jadi intinya tuh tadi mungkin buat informasi buat Umi Uum tadi itu bahwa intinya perawatan masih tetap harus dimaksimalkan. Jadi kalau ketika opsi cabut itu adalah mungkin opsi yang paling terakhir kali Dok ya, karena tadi efeknya juga banyak juga. Intinya juga satu edukasi juga buat sahabat Cipayung semuanya, artinya ilmu juga nih, edukasi bahwa artinya menghitung gigi susu dari anak buat ini. Kemudian ketika sahabat-sahabat Cipayung punya anak, artinya bisa tahu bahwa kalau sudah 3, jangan tiba-tiba ntar juga ada gantinya, nggak tahu sih udah nggak ada gantinya, ternyata itu sudah. Jadi gigi-gigi itu ada masanya Pak Sam ya. Mungkin saya tips, nggak apa-apa nih, masih ada waktu ya, kita kasih tips ya. Jadi pada waktu anak kita udah berumur 5-6 tahun ya, kita harus ingat itu adalah masa-masa tumbuhnya gigi permanen awal. Nah kalau pada 5-6 tahun itu biasanya tumbuh itu terganti tuh gigi bawah ya, 2 gigi bawah paling tengah ya. Kemudian nanti beberapa bulan berikutnya atas. Ini biasanya 7-6 tahun. Nah kemudian nanti sampingnya nih Pak Sam ya. Jadi gigi seri kedua, habis itu gigi seri kedua atas. Dia itu gantian. Nah, pada waktu gigi seri bawah tumbuh dan gigi seri atas tumbuh, biasanya geraham pertama dewasa udah tumbuh. Jadi banyak cenderung biasanya ibu-ibu nggak tahu tuh ya. Nah, biasanya sesudah bawah nih geraham atas itu akan berrentetan terus setiap masa tahun pertumbuhannya. Nanti sampai semua habis diganti. Jadilah gigi dewasa di 32 gigi tersebut. 30 gigi. Jadi ada 20 gigi yang akan berganti. Nah, kita sebagai orang tua harus mempertahankan bagaimana 20 gigi anak ini itu dia berganti tepat sesuai waktunya. Dengan dia tepat berganti pada waktunya, dia nanti jadinya rahangnya berkembangnya bagus ya. Kemudian gigi tetapnya tumbuh itu lebih bagus juga karena dia dituntun tempatnya berkembang dengan bagus. Tempatnya di sini juga yang tumpuk-tumpukan tadi betul. Siap. Nah itu juga artinya edukasi juga buat sahabat-sahabat Cipayung semuanya, termasuk saya tuh, bahwa intinya memperhatikan jumlah. Kadang-kadang itu yang sering kita abaikan tuh Dok. Bagi orang tua, untuk sahabat-sahabat Cipayung, intinya kita lebih aware lagi terhadap kesehatan gigi anak-anak kita, karena kalau dari awalnya nggak dirawat, artinya nanti sudah tumbuhnya akhirnya nggak teratur dan jelek. Nah, biasanya penyesalan belakangan tuh biasanya. Nah, sahabat-sahabat Cipayung, untuk sesi pertanyaan mungkin kita cukupkan. Sudah banyak informasi disampaikan oleh Dr. Hubert, terutama tentang tadi. Kalau bisa saya rangkum, yang pertama adalah berobat gigi ke poliklinik gigi di masa pandemi aman atau tidak? Dijawab aman. Kemudian amannya kalau misalkan ke RSUD Cipayung aman nggak? Aman. Ternyata sudah disiapkan dengan protokol segitu banyaknya, dan tadi dengan penerapan desinfeksi yang rutin, terus kemudian ada alat-alat sistem ruangan yang diatur udaranya dengan baik. Artinya semua demi kenyamanan sahabat semuanya untuk melakukan layanan poliklinik gigi. Jadi untuk sahabat-sahabat Cipayung semua tidak usah khawatir dan tidak usah takut lagi kalau ada keluhan dengan giginya. Bisa langsung datang ke Poliklinik RSUD Cipayung, Poliklinik Gigi RSUD Cipayung. Itu layanannya setiap hari apa aja Dok, kalau bisa disampaikan? Pelayanan poligigi itu Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, siap. Dibagi 2 tadi ya, ada yang layanan pagi dan layanan siang. Pagi dari 7:30 sampai jam 12 ya. Kemudian jam 1 sampai jam 3. Siap. Nah, langsung kalau ada yang mau ketemu sama dokter cantik Dr. Hubert, bisa langsung datang di jam tersebut, di hari tersebut. Oke, mungkin itu saja Dok. Terima kasih banyak Dr. Hubert atas semua informasi yang disampaikan, edukasi serta jawaban-jawaban untuk pertanyaan dari followers IG-nya RSUD Cipayung yang sudah bisa menonton dari live bisik kali ini.
Oke, untuk sahabat-sahabat Cipayung semuanya, kembali saya ingatkan untuk jangan lupa untuk saksikan kemeriahan HUT 2 tahun RSUD Cipayung di tanggal 25 besok, karena acaranya akan meriah. Ada live dari 3 set studio from Aula RSUD Cipayung. Wah, ini meriah, Dok. Pasti meriah banget nih, Pak. Tentunya diawali dengan program talk show Bisik juga. Besok Bisiknya spesial karena Bisik di tanggal 25 kita kehadiran dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur yang nanti akan langsung berbicara dan menyampaikan semua permasalahan data dan semua informasi yang baik untuk seluruh sahabat Cipayung, tentunya untuk menjamin keyakinan bahwa pemerintah DKI Jakarta hadir di Jakarta Timur untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk seluruh sahabat Cipayung. Oke, terima kasih untuk Dr. Hubert sekali lagi saya ucapkan. Dan terima kasih juga kepada supporting partner dari rangkaian acara HUT RSUD Cipayung, yaitu dari Bank BJB. Seperti dilihat ornamennya banyak sekali nih dari kita, biru-biru dari Bank BJB. Tentunya nanti kemeriahannya akan sampai tanggal 25, kita juga akan bersama-sama dengan Bank BJB untuk sampai tanggal 25. Kemeriahannya ada apa saja, saksikan tentunya, pantau terus IG-nya RSUD Cipayung, dan tentunya jangan sampai lupa nonton live-nya tepat di jam 12.30 pada hari Selasa tanggal 25. Oke, dan jangan lupa untuk BJB, Bank-bank BJB nih yang belum tahu programnya bisa lihat, ada banyak programnya, ada BJB Digi, dan tentunya seperti jargon BJB nih, Bank BJB bigger, stronger, better untuk Indonesia. Oke, terima kasih juga untuk semuanya yang telah menonton acara Bisik. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya dan Dr. Hubert dalam bertutur kata. Sekali lagi saya ucapkan, dan tetap nonton Bisik. Bincang asik, bicara yang valid, bukan yang julid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.